siang Pak Taufik. Ya, selamat siang Mas. Menanggapi pengaduan atau klien yang diterima oleh Pak Taufik. Ya, siap. Ini kuasa hukum. Ya. Ini terkait penganiayaan ya. Ya. Nah, gimana sih kronologinya Pak Taufik? Ya, begini Mas. Kalau kronologisnya kalau dari awal Mas ya. Ya, antara klien saya yang orang Lamongan dengan seseorang yang mungkin yang sebut inisial saja ya, katakanlah inisial M, orang Dut, pelian, itu adalah rekan bisnis. Namun klien saya meminjam uang ke sana untuk dilakukan bisnis, yaitu jual beli sapi. Seperti klien saya ini sering memberikan hasilnya. Yang menerima hasilnya di situ adalah istri dari pelaku, katakanlah Mas ya, dari rekan bisnisnya yang mempunyai uang itu. Namun lama-kelamaan ditagih keuangannya karena tidak membayar lagi si klien saya. Karena apa? Mungkin karena macet, sehingga tidak memberikan hasil sama sekali. Kalau sebelumnya lancar, namun sesudah itu bulan puasa, mungkin April, bulan puasa di hari pertama puasa itu terjadi penagihan. Disuruh datang oleh rekan bisnisnya yang berinisial M itu ke desa Alas Malang, di rumahnya RT-nya. Di rumah RT lah dia datang. Berdatang itu ada 4 orang. Klien saya, istrinya, dan juga 2 orang anak. 2 orang anak ini masih di bawah umur. Datang ke Alas Malang. Datang ke Alas Malang, ke rumah RT-nya, lalu masuk ke rumah karena disuruh masuk sudah. Ada seorang yang memang melihat di situ, memang di situ rumahnya, lalu masuk ke rumahnya Pak RT. Ternyata di situ sudah diterima oleh banyak orang, sekitar 6 orang yang menerima. Namun lama-kelamaan, situ ngomong biasa-biasa saja, ada debat katakanlah antara yang punya uang ini, rekan bisnisnya meminta uang untuk minta pertanggungjawaban mana hasilnya. Mungkin karena tidak memberi, karena diminta semuanya uangnya, sehingga terjadi perdebatan. Dan pintu ini ditutup lalu. Artinya disekap, katakanlah seperti itu. Disekap. Lalu Suami kemudian, istri, ya suami istri Mas, dan anak, 2 orang anak lagi. Lalu terjadi penganiayaan di situ. Ternyata bukan hanya 6 orang, di situ banyak orang yang melihat, sehingga terhadap penganiayaan dan pengeroyokan terhadap klien saya ini dibiarkan. Memang dibiarkan bonyok, lalu berdarah. Ada bukti-buktinya, ada sampai sekarang. Bericak-bericak di dalam bajunya sampai sekarang ada. Itu akan dijadikan alat bukti. Nah, kemudian atas kejadian tersebut yang disebut penganiayaan ini lebih ke 351 atau gimana Pak? Kalau menurut saya kepada 170-nya, karena pengeroyokan Mas, dikeroyok di situ. Ini mungkin saya sebutkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi sekali. Karena apa? Seseorang, yaitu 1 orang yang melakukan kesalahan lalu beramai-ramai melakukan pemukulan. Tapi kenapa biasanya seorang RT di sini tidak lakukan seperti itu? Kenapa dipanggil ke rumahnya, dilakukan pengeroyokan, dilakukan pemukulan dan semuanya beramai-ramai, ini ditinggal? Ini kan namanya perlakuan yang tidak baik. Lalu dibantu oleh seorang istrinya, lalu istrinya juga dipukul. Lalu dibantu oleh anaknya, kedua anaknya yang masih belum cukup umur juga dipukul. Hal ini kan sudah tidak manusiawi sekali. Ada seseorang juga yang berinisial namanya inisialnya A. Itu juga melakukan pemukulan. Sebenarnya semuanya juga ikut pemukulan, walaupun RT-nya diam, karena rumahnya RT-nya di sana. Begitu Mas. Kejadiannya berarti di rumah RT ya? Di rumah RT-nya pada siang hari. Kemudian ada hal yang menjadi sitaan, istilahnya gimana nih? Oh begini Mas, kalau masalah itu setelah melakukan pemukulan semuanya, ini yang namanya klien saya, yang namanya Pak Ahmad ya, klien saya, ini keluar dari rumah itu. Lalu ada sepeda apa namanya, sepeda laki kayak KLX gitu, atau apa namanya, itu diambil oleh seseorang yang berinisial A, dirampas. Artinya dia bilangnya begini kepada klien saya, ambil motor ini ketika kamu mengembalikan uang 10 juta.
artinya agar ditukar dengan uang 10 juta. Ternyata sepeda ini dititipkan oleh seseorang yang barusan saya sebut ya, inisialnya A, ini kepada anaknya petinggi, yang petinggi Alas Malang. Ini dititipkan di sana. Lalu si anak ini dengan klien saya ini jalan, Mas, sambil melaporkan ke apa namanya, Polres. Anak berdua ini jalan karena apa? Sepedanya sudah dirampas. Coba bayangkan, mulai dari Alas Malang sampai ke Polres ini jalan kaki. Bayangkan, lagi anak di bawah umur seperti itu. Mungkin itu, Mas. Kemudian untuk APH sendiri berarti sudah berupa IP ya? Iya, sudah laporan dan sudah diperiksa RT-nya, Mas. Masih menunggu tahapan-tahapan berikutnya. Dan kami selaku kuasa hukum dari pelapor, katakanlah hal ini sudah tidak manusiawi. Kalau masalah hutang piutang kita selesaikan di bawah, selesai sebenarnya. Apalagi rekan bisnisnya mulai dari dahulu memberikan keuntungan walaupun hanya sedikit. Hari ini hal seperti ini kan bisa dilakukan secara baik-baik sebenarnya, bukan secara pemukulan, bukan secara pengeroyokan, namun mengenai seorang, ya untung saja tidak semaput pada saat itu. Namun klien saya pada saat itu juga sempat bingung, pusing seperti itu. Kemudian Sudah terbit LP dan sudah melakukan pemeriksaan yaitu kepada orang yang mempunyai rumah itu yang ditempati melakukan pengeroyokan sudah. kemudian langkah-langkah Selaku kuasa hukum, siapa sih orang yang tega melihat orang yang seperti itu? Kan pasti tidak tega. Begini menurut saya, harapan saya kepada penegak hukum, bagaimana orang yang melakukan perbuatan yang tercela ini, katakanlah tercela, yaitu yang melawan hukum, perbuatan pidana, harus diproses secara benar. Seperti itu, Mas. Kalau tidak, maka ini akan menjadi presiden buruk kepada hal yang lain. Karena apa? Karena bukti-bukti yang kami terima, yang kami sediakan, ini nanti ada masih, Mas, untuk diberikan kepada penyidik. Untuk sementara masih belum saya kasihkan. Karena apa? Ini masih tahap penyelidikan. Seperti itu. artinya tetap dikawal ini hingga selesai gitu. Akan tetap saya kawal, Mas. Akan tetap saya kawal. Proses ini adalah proses pidana. Dan yang dilakukan terhadap seseorang, yaitu terhadap seseorang terkait dengan pengeroyokan, ini perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi sekali. Harus ini dipidana. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama, Mas.